Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Tak bosan-bosan serta tak henti-hentinya kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa menjalani kehidupan seperti biasanya hingga saat ini. Selawat beriringkan salam kita curahkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana berkat beliaulah kita bisa keluar dari zaman jahiliyah kepada zaman yang kaya akan ilmu pengetahuan serta teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslim. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya juga bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Baiklah kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita masuk pada ceramah kali ini dengan tema Adab bertetangga oleh Rasulullah. Tetangga itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Tetangga itu adalah orang yang sedikit lebih banyak tahu bagaimana kondisi kita di rumah sehari-hari. Nah, tetangga itu juga adalah orang yang pertama yang merasakan apakah berada di sekeliling kita itu menyenangkan atau malah kita itu menyebabkan gangguan kepada mereka. Oleh karena itu, adab bertetangga itu sangat ditekankan dalam syariat Islam. Dalam syariat Islam, hak tetangga yang pintu rumahnya dekat dengan kita itu lebih diutamakan dibandingkan dengan tetangga yang jauh dari rumah kita. Dari Aisyah, dia berkata, Wahai Rasulullah, saya mempunyai 2 orang tetangga, manakah yang lebih dahulu saya berikan hadiah? Rasulullah pun menjawab, berikanlah hadiah itu kepada tetangga yang pintu rumahnya lebih dekat dengan pintu rumahmu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, saking pentingnya adab bertetangga ini, sampai-sampai Jibril itu mewasiatkan secara khusus tentang hal ini. Dari Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril senantiasa mewasiatkanku untuk berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku mengira tetangga itu juga akan mendapatkan harta waris. Hadis riwayat Bukhari. Adab Islam menganjurkan untuk memberikan perhatian kepada tetangga dan jangan melalaikan perhatian terhadap mereka. Islam itu menetapkan bahwa siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, maka janganlah ia mengganggu tetangganya. Islam juga menegaskan bahwa betapa berdosanya jika seseorang itu membuat tetangganya merasa terganggu dan tidak nyaman berada di sekelilingnya. Islam juga menganjurkan kita untuk memberikan kelapangan kepada tetangga dan juga memperhatikan hal-hal kecil yang mungkin dibutuhkan oleh tetangga-tetangga kita tersebut. Nah, akhlak bertetangga yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti misalnya kita bertemu dengan tetangga kita di jalan, hendaknya kita itu memberikan salam kepada tetangga kita tersebut.
Nah, jikalau tetangga kita mengundang kita terhadap suatu acara, maka hendaknya kita datangi acara tersebut. Jikalau tetangga kita mendapati musibah, maka kita bantu sebisa mungkin. Dan jikalau tetangga kita itu sakit, maka hendaknya kita menjenguk tetangga kita tersebut. Dan jika tetangga kita itu meninggal, maka hendaknya kita mengantarkan jenazahnya ke pemakaman terakhirnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan bahwa tidak sempurnanya keimanan seseorang itu jika ia di dalam kondisi kekenyangan, sedangkan tetangganya itu berada dalam keadaan menderita kelaparan. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, dari Abu Dzar ia berkata, sesungguhnya kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia menasihatiku, jika engkau masak sayur, maka engkau lebihkanlah kuahnya, dan perhatikanlah anggota keluarga tetanggamu, dan berikanlah kelebihan makanan tersebut kepada tetanggamu dengan cara yang baik-baik pula. Islam mengatakan dan juga Islam mengajarkan agar setiap muslim itu menjalin persaudaraan dan juga kebaikan dengan sesamanya, seperti menjaga hak dan juga kehormatan baik dengan sesama muslim ataupun dengan tetangga kita yang juga non-muslim. Nah, dalam bertetangga dengan orang yang tidak beragama Islam tersebut, agama Islam juga mengajarkan untuk bersikap adil dan juga baik. Orang yang tidak beragama Islam yang bertetangga dengan kita itu juga berhak mendapat perlakuan yang sama dengan tetangga kita yang muslim. Seperti kita itu memberikan makanan yang halal kepada mereka dan juga memelihara toleransi sesuai dengan yang diajarkan oleh agama kita. Nah, mungkin seperti yang sudah kita jelaskan tadi, maka hak bertetangga itu juga merupakan salah satu hal terpenting di dalam agama Islam. Kita hidup bertetangga itu saling membantu, saling menghadapi situasi berat. Dan jikalau kita menghadapi situasi berat, maka hendaknya kita itu saling tolong-menolong dalam menyelesaikannya sebisa dan semampunya kita. Nah, dan juga kita saling bertetangga itu harus mempunyai rasa empati yang tinggi, saling berbagi saat mendapatkan kenikmatan, dan juga saling menghibur serta menguatkan ketika kita mendapatkan musibah. Dan juga kalau kita mendapatkan kebahagiaan, maka hendaknya kita itu berbagi dengan tetangga kita. Dan juga kita itu harus menutupi apa saja kekurangan tetangga yang kita nampak itu tidak boleh kita ceritakan kepada orang lain. Nah, kita harus menutupi hal tersebut. Kita itu harus juga meringankan beban dari tetangga kita. Nah, untuk menciptakan masyarakat yang semacam itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara tegas memperingatkan kaum muslimin agar menjauhi segala hal yang mungkin bisa menyebabkan kita bertetangga itu tuh menjadi tidak akur dan malah menjadi musuhan, tidak saling bertegur sapa, menjelekkan satu sama lain. Terus juga mungkin kita mengganggu tetangga kita, merugikan tetangga kita, dan juga menyakiti tetangga kita karena kita itu tadinya terjadi hal yang membuat kita itu ribut dengan tetangga kita. Nah, sebaiknya kita harus menjauhi hal-hal tersebut karena kita sebagai umat Islam itu harus menjaga kerukunan antar sesama manusia, apalagi antar tetangga. Karena kita itu hidup berdampingan dengan tetangga kita itu. Setiap hari kita bertemu dengan tetangga kita,
Kalau kita tidak saling tegur sapa dengan tetangga kita, maka tidak nyaman keadaan di sekitar rumah kita. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Marilah kita akhiri ceramah kali ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.